A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Para mahasiswa dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita belajar melanjutkan nastanif nastamir darsuna, pelajaran kita fiqh dakwah itu pada judul Ta'addudul Wasail fit Tabligh, halaman 245. Melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Al-mabhatsu ats-tsani ta'addudul wasaili fit tabligh. Beragam atau macam-macam wasilah atau metode cara. Beragam cara penyampaian dalam dakwah. Banyak sekali cara-cara dan metode yang berbeda dari sekian banyak para pendakwah, sekian banyak dai di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Satu tujuan dan capaian yang ingin diharapkan, yaitu di'la'i kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak orang yang bersyahadat dan berislam dengan secara keseluruhan. Maka la syakka anna wasaila tablighil yaum qad asbahat katsiratun muta'addidatun mutanawwi'atun wa kulluha tarji'u ila ma ya'ti. Tidak diragukan lagi, tidak dipungkiri lagi, tidak bisa dielakkan lagi bahwa metode dalam dakwah seorang dai pada hari ini yang dikatakan zaman modern, zaman berkembang, qad asbahat katsiratun, sudah banyak sekali, katsiratun menjadi banyak, muta'addidatun yaitu bermacam-macam, mutanawwi'atun wa kullu, dan semua itu adalah akan diterangkan sebagai berikut. Dulu mungkin hanya metode ceramah saja, tidak ada video. Jarang sih, bukan tidak ada, jarang ada video, kamera, koran, berita dan sebagainya. Sekarang itu bebas ya, semuanya sudah serba ada dan canggih. Maka dakwah pada hari ini diantaranya adalah wasailus sam'iyah, menggunakan pendengaran. Contohnya apa? Ada radio, an-nadwah, diskusi, wal khutbah yaitu ceramah, wal munaqasyah yaitu munaqasyah, sama aja diskusi, berdebat, ad-dar ila ghairi dzalika. Yang kedua diantaranya hari ini adalah wasailul maqru'ah, yaitu dengan metode bacaan atau ya dari buku lah, seperti as-suhuf, suhuf itu lembaran-lembaran koran, wal majalat, wal kutub dan kitab-kitab, wan nasyarat dan media cetak, ila ghairi dzalika dan lain sebagainya. Yang ketiga wasailu basariyah, yaitu penglihatan, seperti televisi, bagian daripada dakwah kalau isinya bagus. Masrahi yaitu drama atau misalkan film kalau isinya bagus, seperti Omar dan lain sebagainya. Kartun yang islami, musik yang islami. Wasinema, bioskop kalau seluruh Indonesia yang mampu membuat bioskop sendiri dengan biaya yang pastinya luar biasa, namun ini adalah bagian daripada dakwah. Jarang sekali media-media bioskop yang menampilkan sinema islami, ya. Dan ini ladang dakwah, wal video dan video seperti ini. Yang keempat, wasailu syahsiyah, yaitu metode dengan cara door to door, yaitu pribadi ya, seseorang individual. Mislu al-muqabalah, saling bertemu, langsung berdakwah. Wa da'watul fardiyah, berdakwah secara individu, dakwah antara dakwah kepada seseorang. Wal muhadatsat, dan
berdialog wal mujamalat, dan mujamalat saling membangun motivasi. Jangan saling menginjak atau jangan saling menegatifkan atau jangan saling menjelekkan. Sekarang al-mu'assirat, bagaimana dakwah itu memiliki bekas mu'assirat. Coba lihat sini, antum tatap saya. Kaget, antum kaget. Maka itu mu'assirat, bagaimana dakwah itu berbekas di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam jiwa mad'u, yaitu yang kita dakwahi. Jadi yajibu ayya'lam ad-da'iyah annahu mursal, harus disadari, dan ini bagian daripada pondasi. Seorang dai itu adalah utusan yang diutus. Wa anna sami al-mustaq, seperti Rasulullah SAW adalah pendakwah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, kepada semua umat, bukan hanya satu golongan saja, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Maka seorang pendai, walihada yalzamu an nubayyin salasatu asya' mantiqiyah fi hadal amr. Oleh karena itu ada 3 hal yang harus dipahami oleh seorang dai. Yang pertama, ma'rifatun yuhitu bi syahsi al-mad'u haitsu anna kulla syahsin wa kulla ummatin la ahwaluha. Yang alif, yang al-awwal memiliki cabang ya. Al-awwal itu yang mu'athirat, agar mendapatkan bekas. Seorang dai harus mengetahui sisi pribadi seseorang yang kita seru, yang kita dakwai. Anna kulla syahsin kullu ummatin, setiap orang individu dan setiap kelompok umat, kullu ummatin lah ahwaluha, memiliki ciri khas dan memiliki yang berbeda-beda. Contoh dakwanya, misalkan antum ditaruh di Jawa, nggak mungkin dakwanya seperti halnya antum berdakwah orang yang Papua. Begitu juga berdakwah sama orang Papua, nggak boleh lembut-lembut dan sebagainya. Memiliki ahwal, memiliki kondisi yang berbeda-beda. Maka yang pertama yang dilakukan al-awwalu, alif muyuluhu wa tafkiruhu, kecenderungan dan pemikirannya. Seorang dai harus memahami kecenderungan mad'u yang kita dakwai dan pemikirannya. Itu satu ya. Kita singkat aja ya. Apa itu? Nalurinya, ghoraizu, tabarruz, yaitu apa yang menonjol fi ba'di syu'ub itu orang, wal akhsos, sama seseorang, fasatu saytiru ala tafkiri wa taquduhu itu menaiki ila nau'in muayyanin fil fahmi suluk. Jadi kalau misalkan sudah memahami kecenderungan dan pemikirannya, nalurinya, kondisinya, maka akan mudah untuk mereka terima, dan kita tidak merasa kesulitan dalam berdakwah karena sudah memahami. Likulli sya'bin aqaidu, setiap orang itu memiliki keyakinannya, wa madzahibuhu, dan memiliki madhab, wa dzuquhu, dan memiliki khas atau dzuq, rasa, al-khas. Wa hadza qad yakunu da'watun ghairil muslimin, dan ini terjadi pada mendakwahkan seorang muslim, ghairul muslimin, orang Kristen. Jadi memiliki khas sendiri, memiliki rasa sendiri, madhab sendiri karena non muslim. Au fi ba'dil muslim, atau di sebagian orang muslimin. Ya, sebagaimana dakwah Nabi SAW kepada orang yang berada di sekeliling beliau dan orang yang badui yang baru datang kepada para sahabat, sehingga ketika ada terjadi orang badui kencing di dalam masjid, Rasulullah mendiamkan. Kenapa? Dan semua sahabat itu sudah marah, agar kencingnya itu tidak bercacar di tempat yang lain dan cukup untuk najisnya satu tempat saja sehingga bisa dibersihkan. Jangan salah, lantai dulu itu bukan seperti lantai sekarang, lantai masjid sudah keramik, sudah marmer, sudah ini, sehingga kalau orang kencing itu ya dulu ya berbatuan, tanah dan sebagainya.
Kemudian jim, likulli sya'bin, setiap orang, thaqafatuhu, punya budaya. Setiap orang, setiap generasi, setiap kelompok itu punya budaya. Al-khasah, at-ta'limiyah, wat-turasiyah. Ada memiliki budaya, kekhususan budaya dan cara menerima cara mendapatkan ilmu, cara pengajarannya, dan cara konsep atau mafahimihi, cara konsep dan pemikirannya. Al-khasah fi doi hadhi thaqafah. Jadi kalau misalkan seorang dai sudah mengetahui budayanya yang kita seru, kemudian pembelajarannya, caranya, dan aspek-aspek apa sajakah yang harus disampaikan di dalam kondisi dan di dalam umat tersebut, maka sangat kena sekali. Yang ke dal, kita cepat aja ya. Likulli sya'bin tatnu'atu wa amaluhu. Setiap orang itu memiliki pendapat, dan setiap orang itu atau setiap kelompok memiliki cita-cita wa amaluhu, dan dalam keadaan dan tujuan dan fisik. Jadi setiap kelompok, setiap orang itu jangan dikira tidak punya pendapat, tidak punya pikiran, tidak punya ide, dan itu harus dipahami seorang dai. Kita terima, kita tampung. Kita terima, kita tampung. Jangan sampai kita itu mendahulukan ego kita saja. Contoh, antum misalkan khutbah yang biasanya itu pendek di masjid tersebut, kemudian antum khutbahnya itu sampai setengah jam, dan itu menyalahi daripada yang disunnahkan dan diperintahkan Rasulullah, juga menyalahi kondisi tersebut. Kenapa menyalahi yang dianjurkan dan disunahkan Rasulullah? Karena khutbah itu rukunnya syaratnya pendek, ya, panjang-panjang. Kemudian bagaimana yang kedua? Yang kedua, di dalam di dalam setiap kesempatan khutbah Jumat di daerah tersebut adalah pendek, misalnya 5 menit, 10 menit, dan itu. Dan jangan sampai kita membuat bukan mencoreng ya, mempunyai catatan dicatat oleh warga tersebut sebagai ya nanti nggak dipakai lagi karena tidak seperti yang biasa dilakukan dan tidak wajar. Jadi takutnya jadi fitnah. Baik, ikhwan fillah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut dari halaman tersebut ke halaman 248 sebelahnya. Anwaul mu'assirat, macam-macam bekas atau pengaruh. La syakka anna fil insani ahasis. Tidak diragukan lagi, kita nih yang hidup nih, yang waras, yang sadar, itu memiliki panca indera. Rasa panca indera tertentu nusirul fil insani, yang setiap orang itu memiliki pengaruh dan bekas, bisa dipengaruhi dan bisa berbekas. Antum pasti memiliki bekas dan pengaruh yang menakjubkan. Oh, saya teringat dengan fulan karena berbekas dan sebagainya gitu dalam menyampaikan kebenaran. Contohnya ya, harus fil insani tobai mukhtalifah, dari seorang pendakwah harus tahu kebiasaan seseorang. Jadi macam-macam pribadinya, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang lembut, ada yang kuat otaknya, cerdas dan sebagainya. Maka itu harus dipahami seorang dai agar tidak menebang satu pilihan, maunya yang cerdas saja kemudian meninggalkan. Perlu diketahui teman-teman bahwa Perlu diketahui teman-teman bahwa orang yang dulunya itu artinya orang yang tidak cerdas dalam hal mengajar itu lebih bisa diserap oleh murid-murid. Karena apa? Dia mengalami ketika masa-masa belajar itu bersusah payah dalam
belajar, bersusah payah dalam belajar, sehingga dia bisa memahami orang-orang yang dia ajar itu, oh ini levelnya sekian, jadi saya harus mengajar pelan-pelan. Berbeda dengan orang yang cerdas, tidak pernah mengalami kesulitan dalam belajar. Banyak sekali orang yang cerdas itu juga tidak bisa mengajar. Karena apa? Ya, tidak memahami kondisi siswa atau santri dalam hal tanda petik tidak bisa memahami, karena yang dia terangkan cepat dan dia tidak bisa mengajari pelan-pelan. Ya itu. Banyak yang sangat bermanfaat orang-orang yang dulunya itu nggak cerdas kemudian lebih bermanfaat dari orang yang ranking terus. Ya. Jadi kembali ke anwa'ul mu'assirat, macam-macam bekas atau pengaruh. Jadi harus memahami seseorang. Itu harus memahami seseorang, panca inderanya, kemudian kebiasaannya, kemudian nalurinya, rasanya. Dipikirkan semua tuh sama seorang dai, luar biasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Karena pada setiap jiwa manusia itu afala tubsirun. Tidakkah kau memperhatikan? Ya, harus diperhatikan semuanya. Sebagai Umar ibn Khattab, semua nabi itu sebelum berdakwah kepada manusia mereka udah mengembala kambing. Semua nabi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, mengeluarkan diri kalian itu dari perut seorang ibu, dari rahim seorang ibu. La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sama sekali, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa berpikir dan sebagainya. Kemudian menjadikan wa ja'ala lakumus sam'a, Allah memberikan sama pendengaran, wal absar yaitu penglihatan, wal afida yaitu hati untuk merenungkan, la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Jadi memandang seorang mad'u atau yang kita dakwah itu dengan jangan satu pandangan, jangan satu level, ya, jangan satu level. Oh semuanya cerdas dan sebagainya sehingga saya menerangkan harus seperti ini. Tidak, jangan satu level. Di dalam keluarga juga, misalkan antum keluarganya 5 saudara atau 10 saudara. Semua 10 saudara itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Semuanya tidak seragam. Ya. Baik. Yang kedua, anwa'ul mu'athirat, awwaluha, yang pertama al-mu'athiratil hissiyah, yaitu pengaruh terhadap panca indera. Ya, hissiyah, panca indera, rasa gitu. Wa hiya tastashirul ahasis at-tabi'iyyati fil insan kal hub wal karahiyati wal farah wal hazan aw ta'asa ila ghairi dzalika. Jadi memperhatikan segi-segi kebiasaan dalam seseorang, ya. Apa itu al-hissiyah? Itu sebuah rasa itu seperti al-hub, suka, karahiyah yaitu benci, awal farah, bahagia, awal hazan dan atau sedih, dan itu semua adalah daripada rasa. Itu harus memahami. Wa hadhil mu'athirat al-hissiyah yasta'miluha ad-da'iyah li tahrikil ahasis, dan ini harus dipakai dan dipahami oleh seorang ad-da'iyah, pendakwah, ya, dai, litahriki, untuk menggerakkan ahasis, yaitu sebuah rasa, nawu da'watul lati yad'u ilaiha wa yuridu, agar ketika kita mendakwahi dan tahu rasa daripada yang kita serut, yang kita dakwahi, yad'u ilaiha wa yuridu, sesuai dengan yang mereka inginkan dan kita inginkan. Jadi masuk klub gitu. Masuk klub, dapat. Ya, dapat. Meskipun tidak 100%, ya, memang menjadi sunnatullah. Tidak, seorang dai tidak bisa memuaskan semuanya, ya. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, sebagaimana Rasulullah berdakwah. Ada yang masuk ke dalam hidayah Allah, ada yang juga menolak hidayah
Allah karena kesombongan. Dan itu tidak bisa kita jadi patokan 100%, ya 100%. Sama seperti saya ngajar juga seperti ini, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Kemudian yang kedua, macam-macam pengaruh atau bekas. Tsanian al-mu'assiratul aqliyah, yaitu bekas atau berpengaruh terhadap akal. Kalau tadi panca indera atau sebuah rasa, sekarang akal. Hadil mu'assirat ta'malu amaluha fil uqul. Ini mu'assirat ini, pengaruh ini yang bekerja adalah akal, ya, difokuskan kepada akal. Wa taf'alu fa'alaha fi tafkiri fatalafat, dan menerima ila jihadin mu'ayyanin ila yaqna'i mu'ayyanin katasdik, seperti kejujuran. Ini akal. Kejujuran itu bukan rasa, itu hal yang pasti kejujuran. Kalau rasa itu ya hub, cinta, sedih, bahagia, berduka dan sebagainya. Kalau ini katasdiqi wal takdzibi wat ta'yidi wal rifq wal i'jab wal istinkar. Seperti contohnya itu menggunakan akal, yang berbekas adalah kejujuran. Jadi seorang dai misalkan dia jujur, ya pasti akan berbekas di benak seorang dai. Kalau misalkan sebaliknya takdzib, berdusta, berbohong, ya berbekas juga. Wa ta'yidi warifdi, dan diterima atau ditolak berbekas. Wa ijabil istinkar. Di yang kedua adalah berpengaruh terhadap akal. Jadi berpikir, ada yang pakai rasa, ada yang menggunakan akal gitu. Kita harus pandai-pandai. Oh, ini perasa orangnya. Oh, ini namanya kritis, ya kritis dan sebagainya. Nah, itu harus paham tuh seorang dai. Iya, sama-sama belajar kita. Ya, sama-sama belajar. Kemudian yang ketiga, al-mu'atsiratun nafsiyah, yaitu pengaruh terhadap individual. Nafsiyah, yaitu nafsiyah, individual seseorang dari segi batin, dari segi nafsiyah. Wahadi tukhatib al-aql al-batin, ini membicarakan tentang akal batin. Kalau tadi kan akal ini ya, jujuran ini ada di sini, ada di kepala. Kalau batin itu ya ruhani kita, seperti syuur, agak mirip dengan rasa ini ya, agak mirip dengan pemahaman. Kita harus memahami agak mirip, yang pertama itu rasa. Asyuur hadi mamlakatun kabiratun wa alimun wasi'atun amiqun yakfi an ta'lam an hadzal alim manqushun fi dzakirati. Jadi yang ketiga ini agak bermiripan dengan yang pertama, ya. Ini yang paling dalam ini. Kalau misalkan kita bisa memahami batin seseorang, la tara walakin tu'athiru fil jismi wal insani ta'thiran balighan. Bisa memahami, mak jelek banget ini, dakwahnya bisa langsung tersentuh. Kemudian yang selanjutnya selesai, ada 3 mu'athirat. Yang pertama itu mu'athirat al-hissiyah, sebuah rasa atau panca indera. Yang kedua al-aqliyah, itu rasional, yaitu akal. Selalu dia tidak menggunakan mendahulukan akal, rasional gitu. Kemudian yang ketiga asy'ur, yaitu al-batiniyah, sama agak mirip dengan yang pertama. Sekarang darajatut ta'tsir. Darajatut ta'tsir, at-ta'tsir. Apa itu? Derajat daripada pengaruh atau bekas. Mimma huwa ma'lumun, sudah menjadi suatu kewajaran, annan nafsa al-insaniyah, bahwa seseorang manusia binisbati ilal hidayati, yang dinisbatkan kepada hidayah, ghairiha atau tidak, mahia fi ayyi da'watin, di dalam dakwah apapun, minad da'wati laisat mutasawi fi nisbati ta'assur, tidak dipukul rata menjadi satu, ya satu, biha ariftu laha hadi, ariftu hadi, yang pertama tidak dipukul rata. Harus berhasil semua seorang dai ataupun mad'u itu harus satu semua, enggak.
Yang kedua, laisat kulul asalib al-muttaba'ah fi da'wati mutasab. Jadi seorang dai itu juga harus memahami bahwa setiap metode itu yang ada fi da'wati mutasab sama. Setiap metode, jangan menyamakan sebuah metode ya dengan metode yang sama gitu, dengan mad'u yang berbeda. Fi taufiqi fi quwwatil iqna'i wa mawaqifi al-muyul. Karena tidak semua mad'u yang kita dakwain itu kekuatan akal dan kecenderungannya sama. Jadi berbeda. Harus memiliki metode atau cara yang berbeda-beda. Karena seorang yang kita dakwain itu tidak satu atau tidak seragam. Ada semuanya cerdas, semua satu level semua. Enggak. Yang ketiga, laisa kullu du'atin fil quwwatil wal bayan wa dzaka. Juga perhatikan di sini, tidak semua dai atau pendakwah atau penceramah atau mubalik itu satu cerdas semua juga. Fil quwwati di dalam kekuatan, wal bayan di dalam menerangkan, dalam kecerdasan, wa ta'sir wa tadrib bi manzilatin wahidatin. Nah, saya dan ustadz-ustadz yang lain berbeda, memiliki keahlian dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masingnya, tidak bisa dipukul rata. Walakinna unsurun min hadil anasir, akan tapi kemampuan fi hadil anasir wa asbab allati sana'tarid ilaiha fima ba'da insyaallah. Idzan likulli hadhil awamil yatafawut at-ta'assur fil mad'uwin min darajatin ila darajatin wa min quwwatin ila idhafin. Walihada wajadna fi da'wati rasul, ada contohnya di dakwati rasul fil sadril islam, yaitu di dalam awal-awal Islam, di ashabi, dalam berdakwah kepada sahabat-sahabat. At-tafawud bil ijabati wal hidayati bin nisbati lil ashkhasi wal ahwali wad du'at fa ba'du ashabi amana bi mujarrad. Jadi ada yang cepat berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga harus lewat banyak cara. Misalkan ada yang fa ba'du ashabu amana bi mujarrad da'wati rasul wa bi mujarrad, hanya mendengarkan saja kalimat-kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berislam. Wa ba'dun nisa wa ba'dus syabab, sebagian daripada perempuan dan sebagian daripada kalangan laki-laki. Jadi ada yang mendengarkan dialog saja, udah masuk Islam. Ada yang dia harus detail, harus masuk akal dulu, rasio, harus diterima dulu sama akal. Kalau nggak diterima sama akal maka dia tidak bisa mempercayai. Ada seperti itu. Ya Umar bin Khattab dengan kecerdasannya dan lain sebagainya. Tentu bisa baca ini. Fa Abu Bakar radhiyallahu an amana bi mujarrad da'wati Rasul. Beliau beriman cukup dengan Rasulullah berdakwah. Apa berdakwah? Yang semua dikatakan sama Nabi itu dibenarkan sama Abu Bakar. Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kana 'indahu kabwah wa taraddud wa nadhara ila Abi Bakar. Jadi tidak berat mendakwai Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang yang perasa. Contohnya. Kemudian wa amana Umar ba'da fatratin, setelah fatrah panjang, wa amana ghairu. Karena apa? Jauh setelah Abu Bakar baru beriman Umar. Karena bukan bagian dari beda tipenya seperti Abu Bakar, perasa. Umar itu ya tegas, lugas, harus masuk akal, rasio dan lain sebagainya, baru dia percaya kepada Tuhannya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini dua tipe ya. Ada yang pakai syuur, terasa, ada juga yang harus pakai rasional dan masuk akal. Ya, itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti masih ada. Sampai situ dulu, antum baca ya. Nanti saya kasih PDF-nya. Kemudian jangan lupa
saya ingatkan yang belum buat kemudian belum mengumpulkan khutbah Jumat kepada FIJ-nya, maka diharapkan untuk mengumpulkan dan menjadikan satu. Sebenarnya minggu ini adalah minggu UTS, ya, minggu UTS. Itu tugasnya untuk tugasnya UTS ya. Tadi khutbah Jumat dan sebagainya. Naam, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.